Jadi di saat Rasulullah menuju kota Taif, yang beliau rasakan hanya kesakitan. Nabi dicaci maki dan bahkan Nabi diusir sampai keluar darah karena lemparan batu. Adakah yang beriman dengan Nabi Muhammad? Tidak. Kecuali hanya satu yang beriman, namanya Addas. Dan sekarang kalau kita menunaikan ibadah umrah ataupun haji, kita datang ke Taif, pasti pimpinan travel ataupun pemandu akan menunjukkan sama kita para musafir yang melakukan umrah. Sebelah sana itu Masjid Addas. Siapa itu Addas? Addas adalah salah seorang musafir pekerja kebun dari negeri Irak, merantau dia ke negeri Taif. Dia bekerja pada orang kaya yang ada di Taif, yaitu bekerja di kebun anggur. Hanya dialah yang beriman kepada Rasulullah. Kenapa beliau itu beriman? Karena beliau merasa yakin Muhammad itu benar Nabi, karena Nabi tahu tentang sejarah Nabi Yunus ibnu Matta. Itu sudah lama kejadiannya dulu masa Nabi Yunus. Di saat Rasulullah menanyakan sama Addas, kamu itu orang dari mana? Setelah beliau memberikan kurma sedikit, karena melihat Rasulullah dalam keadaan kelaparan, dia meminta izin daripada yang mempunyai kebun. Akhirnya dipetiklah satu tangkai anggur, dikasih sama Rasulullah. Di saat Rasulullah mau makan, Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia tanya, apa yang kamu baca? Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Ini adalah bacaan keselamatan, obat, penawar, semuanya lah. Nabi bercerita, dan bukan aku saja yang membaca ini, juga orang-orang sebelumku selalu membaca ini. Akhirnya dia bertanya, siapa orang sebelum kamu itu? Banyak. Sebenarnya kamu orang mana? Kata Rasulullah. Aku jauh. Aku ini perantau. Aku tinggal di negeri Baghdad, di negeri Irak. Rasulullah langsung respek, menjawab, oh kamu itu daerahnya kamu itu daerah Nabi Yunus ibnu Matta ya. Tercengang ya. Dia begitu yakin Muhammad itu Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah menyebut Yunus ibnu Matta. Itu kejadiannya sudah ribuan tahun yang lalu. Kenapa kamu tahu dengan Yunus ibnu Matta? Jangankan orang di luar Irak, orang yang di Baghdad sendiri sudah pada tak ingat lagi dengan Yunus ibnu Matta. Akhirnya Rasulullah menciptakan Al-Qadar tentang kisah Yunus ibnu Matta. Setelah itu Addas masuk Islam, beriman. Nabi pulang ke negeri Mekah dalam keadaan tangan kosong, tidak mendapatkan teman siapa. Dijemput, dibawa pulang, dijaga. Singkat cerita, kejahatan Quraisy, kejahatan musyrikin yang ada di Mekah bertambah parah. Akhirnya sudah sampai pada keadaan yang benar-benar genting, tidak boleh lagi melakukan sholat lima waktu. Inilah ketakutan yang dirasakan oleh para sahabat. Kalau masalah lapar, biasa. Kalau masalah tak nyaman, itu sudah hari-harinya. Yang jadi permasalahan, Abu Lahab sudah berani mengancam secara terang-terangan, kalau kalian dapati pengikut Muhammad melakukan ibadah sebagaimana yang diajari Muhammad, tanam mereka hidup-hidup. Jangan biarkan siapapun mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Muhammad. Yang kedua, jangan pernah kami mendengar ada di antara kalian yang berani menjual makanan. Jangankan bersedekah, beli sudah tidak boleh. Diboikot besar-besaran. Tidak boleh lagi pengikut Muhammad mendapati makanan. Maka pada saat itu bayi yang sedang menyusui, karena ibunya sudah tidak punya makanan, akhirnya air susu berkurang. Apa yang dilakukan oleh ibunda daripada anak-anak kecil, daripada kaum Mekah ataupun orang yang sudah beriman? Para ibu
Beliau memasukkan telunjuk ke mulut biar basah, akhirnya dimasukkan di dalam mulut si bayi. Begitu pedihnya, akhirnya para sahabat meminta petunjuk pada Rasulullah dengan pertanyaan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, tolong tanyakan tentang keadaan kita hari ini sama Allah. Apa yang mesti aku tanya? Boleh tidak untuk sementara waktu kita tidak melakukan sholat 5 waktu? Jeda dulu sebentar. Karena hidup kita sudah benar-benar terancam. Kalau nanti sudah aman, kita akan kembali melakukan sholat. Rasulullah tidak berani memberi jawaban. Kenapa? Karena di saat Isra dan Mi'raj Nabi menerima sholat secara langsung, Allah telah menegaskan, Muhammad, syafaatmu tidak berlaku bagi siapa saja yang tak sholat 5 waktu. Akhirnya Nabi awal turun dalam perjalanan Mi'rajnya, beliau menyampaikan di hadapan para sahabat, man tarakati sholati amidan faqad bari'al zimmah Muhammad yaumal qiyamah. Siapapun yang berani meninggalkan sholat 5 waktu, maka aku mengkhabari pada kalian, aku Rasulmu, aku Rasul Allah, aku utusan Allah. Fakat bari azimah Muhammad yaumul qiyamah. Aku tak bertanggung jawab bagi siapapun di antara kalian, bagi generasi kalian yang tak melakukan sholat 5 waktu. Nanti pada hari kiamat Nabi tidak mau bertemu dengan orang yang tak pernah sholat.